Pemirsa, sepekan sudah Eli Sugigi dan sang suami Ferry Anggara menikmati indahnya masa pengantin. Namun kedua pasangan selebriti fenomenal ini masih saja disibukkan dengan kabar penolakan Yoga, putra pertama Eli, terhadap pernikahan mereka. Kabar kurang mengenakan ini bukan tanpa sebab. Pada saat pesta pernikahan Eli dan Ferry 8 November lalu, Yoga, putra pertama Eli dari pernikahan sebelumnya, terang-terangan menyatakan penolakan atas pernikahan mereka. Benarkah hingga saat ini Eli dan suami barunya belum juga mampu meluluhkan hati Yoga? Ya kalau Yoga ya aku udah paham banget Yoga. Jadi dia itu malu di saat dia punya pacar dan punya pacar, ntar ibunya ngomong kayak gini, jangan deh lihat ibunya juga tukang nikah. Nah, dia malu itu. Kayaknya aku udah paham juga, dia bisa malu kayak gitu. Kata keturunan, ngomongin juga nikah, anak juga nikah. Emang aku jujur, aku turun dari orang tua. Ada kok ada salah satu orang tua nanya dari keturunannya, banyak. Ada juga yang kayak gitu. Ini keturunannya kayak gimana? Ada sekarang banyak yang kayak gitu. Ya karena kan mama kan dari dulu sering gagal pernikahannya, ya jadi trauma aja sih, kasihan juga gagal lagi. Saya sempat dengar pengen nikah lagi, kaget juga jadi awal sih nggak setuju. Mahasiswa semester 5 sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang dijumpai di kediamannya ini memang tak menampik. Sempat merasa malu dengan pernikahan ibundanya yang kerap kali gagal dan kini menikah untuk keempat kali dengan pria yang usianya hampir sebaya dengan dirinya. Iya, sayangnya sih malu juga sih sebagai anak. Teman-teman banyak yang nanyain, malu nikah lagi gitu kan, nggak enak aja. Malu lah, kecewa sih pasti. Tapi ya udah terlanjur, kalau nggak apa-apa terima aja. Tapi ya nggak selama ini nggak ini ya, nggak ngeliatin, nggak setuju ya, misalnya kalau ditanya jawab kalau kemarin. Jadi cuma malu aja, jangan dibilang aku udah anak lama gitu. Ketahuan tadi seperti itu pas kuliah diceng-cengin gitu. Di ini anak permintaannya. Enggak, dia mah nggak banyak permintaan, cuma ya pokoknya kalau kita bulan madu ke Bali dia mau ikut gitu aja. Iya, cuma itu doang. Katanya kalau misalnya jadi ke Bali saya ikut dong. Kalau ke Pulau kurang mau gitu, udah pernah. Dia kan belum pernah ke Bali juga sama saya. Belum pernah. Saya udah sering. Lepas dari persoalan dengan putra pertama, Eli Sugigi masih harus menghadapi masalah yang lumayan pelik. Usia yang terpaut jauh membuat ia dan sang suami kerap terlibat cekcok dan ribut-ribut kecil. Perbedaan pendapat yang berujung saling ngotot berargumen jelas terekam saat sesi wawancara berlangsung. Dia yang cemburuan. Sebetulnya aku yang cemburuan, tapi dia suka apa namanya kalau misalnya aku suka dihubungin, malah dia ujung-ujungnya ngomel. Ya udah kalau kamu begitu, saya juga bisa keliaran kok. Bener, tapi dia mah jalan langsung. Kalau dia nelfon sama kakak aku. Berarti Ferry kemana kok nggak ada kabar? Oh, Ferry tadi pergi ke rumah kakaknya ke Cidaun itu 1 jam dari rumah dia kan. Kok nggak bilang saya mau ke Cidaun? Soalnya kan saya itu dia pulang kampung nih, mungkin bapaknya sakit. Kalau mau maksud saya kalau mau di bapaknya aja udah nggak usah kayak ya kan yang namanya keluarga itu, masa adiknya pulang bilang aja mau matching biar lewat naik motor depan rumah mantannya. Nah dia itu kayak gitu, nggak bisa nerima mantannya tuh, nggak bisa nerima gitu dia itu. Itu buktinya kalau saya ke daerah Jantung inget siapa. Tapi gak apa-apa, asalnya keluarga. Kamu ke Cibubur mau sama siapa? Sama teman saya, kakak saya. Keluarga bukan? Ada keluarga, mantan keluarga ada di sini. Sama-sama kan? Ya udah deh, saya ngalah kalau sama dia. Rupanya, kepergian Ferry ke kampung halamannya di Jawa Barat 2 hari pasca pesta pernikahan sempat membuat Eli naik pitam. Eli benar-benar dibuat cemburu berat oleh Ferry, dan sebaliknya ternyata Ferry juga sangat pencemburu. Iya, sejak aku kenal sama kamu sampai sekarang nikah baru kali ini loh kamu kerja sampai. Kata siap. Iya. Pernah nggak pernah kan? Maksudnya giliran aku nggak ada, kamu pergi sendirian. Kalau ada saya dia itu ribet, lebih gak nyaman, cemberut. Tapi gak ada saya dia teriak. Jadi dia itu lebih nyaman sama orang lain, biar bicara, berketawa-ketawa. Ketimbang sama suami dia cemberut mulu. Maaf ya, saya nggak bisa dilarang. Saya masih pengen main sama temen. Kamu main sama temen boleh ya? Kata kamu. Aku nelpon saudara gak boleh. Itu mungkin di situ. Ngomong dulu maksudnya sama saya. Aku nyala enggak? Ribut lagi. Kamu cari masalah mulu. Beruntung ribut-ribut kecil seperti ini tak berlanjut serius. Meski sering terlibat cekcok, keduanya mengaku kian mesra setelah saling silang pendapat.
Dari kamu itu anggap aja Per, jangan pada sama saya ya. Anggap aja ini ibu kamu katanya. Jadi biar Siapa ngomong gitu? Kemarin saudara kamu semua, jadi jangan disamain sama aku. Emang bener kata aku, sekarang udah aja deh. Kakak saya ngomong gitu, enggak ibu. Jadi takutnya mungkin aku juga Awas lo kakak saya hati aja ya. Pemirsa, sepekan sudah Eli Sugigi dan sang suami Ferry Anggara menikmati indahnya masa pengantin. Namun kedua pasangan selebriti fenomenal ini masih saja disibukkan dengan kabar penolakan Yoga, putra pertama Eli terhadap pernikahan mereka. Kabar kurang mengenakan ini bukan tanpa sebab. Pada saat pesta pernikahan Eli dan Ferry 8 November lalu, Yoga, putra pertama Eli dari pernikahan sebelumnya, terang-terangan menyatakan penolakan atas pernikahan mereka. Benarkah hingga saat ini Eli dan suami barunya belum juga mampu meluluhkan hati Yoga? Ya kalau Yoga ya aku udah paham banget Yoga. Jadi dia itu malu di saat dia punya pacar. Jangan punya pacar, ntar ibunya ngomong kayak gini, jangan deh lihat ibunya juga tukang nikah. Nah dia malu itu. Kayaknya. Aku udah paham juga, ini bisa malu kayak gitu. Kata keturunan, ngomongnya juga nikah anak juga nikah. Emang aku jujur aku sudah dari orang tua. Ada kok ada salah satu orang tua nanya dari keturunannya banyak. Ada juga yang kayak gitu. Ini keturunannya kayak gimana? Ada juga banyak yang kayak gitu. Ya karena kan mama kan dari dulu sering gagal pernikahannya, jadi trauma aja sih, gitu. Kasian juga gagal lagi. Makanya sempat dengar pengen nikah lagi, kaget juga jadi awal sih nggak setuju. Mahasiswa semester 5 sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang dijumpai di kediamannya ini memang tak menampik. Sempat merasa malu dengan pernikahan ibundanya yang kerap kali gagal dan kini menikah untuk keempat kali dengan pria yang usianya hampir sebaya dengan dirinya. Iya sayangnya malu juga sih sebagai anak. Teman-teman banyak yang nanyain, malu nikah lagi gitu kan, nggak enak aja. Malu lah, kecewa sih pasti. Tapi ya udah terlanjur kalau nggak apa-apa, terima aja. Tapi ya nggak selama ini nggak ini ya nggak ngeliatin nggak setuju ya, makanya kalau ditanya jawab terus kalau kemarin. Jadi cuma malu aja, jangan dibilang aku udah anak mama gitu aja. Ketahuan tadi di tempat kuliah diceng-cengin gitu. Di apa namanya ini anak perempuan. Enggak, dia mah nggak punya permintaan, cuman ya pokoknya kalau kita bulan madu ke Bali dia mau ikut gitu aja. Iya, cuma itu doang. Katanya kalau misalnya dia tinggal di Bali saya ikut dong. Kalau ke Pulau kurang mau itu udah pernah. Dia kan belum pernah ke Bali juga sama kayak saya. Cuma saya udah sering. Lepas dari persoalan dengan putra pertama, Eli Sugigi masih harus menghadapi masalah yang lumayan pelik. Usia yang terpaut jauh membuat ia dan sang suami kerap terlibat cekcok dan ribut-ribut kecil. Perbedaan pendapat yang berujung saling ngotot berargumen jelas terekam saat sesi wawancara berlangsung. Dia yang cemburuan. sebetulnya aku yang cemburuan, tapi dia suka Ledek. apa namanya kalau misalnya aku sudah dihubungin, malah dia ujung-ujungnya ngomel. Ya udah kalau kamu begitu, saya juga bisa keliaran kok. Bener, tapi dia mah jalan langsung. Kalau dia nelfon sama kata aku. Ferry kemana kok nggak ada kabar? Oh, Ferry tadi pergi ke rumah kakaknya ke Cidaun itu 1 jam dari rumah dia kan. Kok nggak bilang saya mau ke Cidaun? Tahunya kan saya itu di pulang kampung yang mungkin bapaknya sakit. Kalau mau maksud saya kalau mau di bapaknya aja udah nggak usah kayak ya kan yang namanya keluarga itu masa adiknya pulang bilang aja mau meeting biar lewat naik motor kakaknya depan rumah mantannya. Nah dia tuh kayak gitu, nggak bisa nerima lewat rumah mantannya tuh. Nggak bisa nerima gitu dia tuh. Itu buktinya kalau saya ke daerah Cijantung inget siapa. Tapi gak apa-apa asalnya keluarga. Kamu ke Cibubur sama siapa? Sama teman saya, kakak itu teman saya. keluarga bukan? Ada keluarga, mantan keluarga ada di sana. Sama-sama kan. Ya udah deh, saya ngalah kalau sama dia. Rupanya, kepergian Ferry ke kampung halamannya di Jawa Barat 2 hari pasca pesta pernikahan sempat membuat Eli naik pitam. Eli benar-benar dibuat cemburu berat oleh Ferry, dan sebaliknya ternyata Ferry juga sangat pencemburu. Sejak aku kenal sama kamu,
sampai sekarang nikah baru kali ini loh kamu kerja sampai Kata siap. iya pernah nggak pernah kan maksudnya giliran aku nggak ada kamu pergi sendirian kalau ada saya dia itu ribet lebih gak nyaman jembrutmu tapi gak ada saya dia teriak jadi dia itu lebih nyaman sama orang lain biar bicara berketawa-ketawa ketimbang sama suami dia sebelum dulu kelihatan Maaf ya, saya nggak bisa dilarang. Saya masih pengen main sama temen. kamu main sama teman boleh ya kata kamu aku nih bukan saudara gak boleh itu mikir di situ Ngomong dulu maksudnya sama saya. aku nyala enggak Ributan ini. kamu cari masalah mulu Beruntung ribut-ribut kecil seperti ini tak berlanjut serius. Meski sering terlibat cekcok, keduanya mengaku kian mesra setelah saling silang pendapat. dari kamu itu anggap aja Per jangan pada sama saya ya anggap aja ini ibu kamu katanya jadi biar agak gitu. kemarin saudara kamu semua jadi jangan disamain sama aku emang bener kata aku sekarang udah aja deh Kakak saya ngomong gitu. Udah ibu. jadi takutnya mungkin aku juga tahu Awas lu kakak saya sini dia. Pemirsa, sepekan sudah Eli Sugigi dan sang suami Ferry Anggara menikmati indahnya masa pengantin. Namun kedua pasangan selebriti fenomenal ini masih saja disibukkan dengan kabar penolakan Yoga, putra pertama Eli terhadap pernikahan mereka. Kabar kurang mengenakan ini bukan tanpa sebab. Pada saat pesta pernikahan Eli dan Ferry 8 November lalu, Yoga, putra pertama Eli dari pernikahan sebelumnya, terang-terangan menyatakan penolakan atas pernikahan mereka. Benarkah hingga saat ini Eli dan suami barunya belum juga mampu meluluhkan hati Yoga? ya kalau Yoga ya aku udah paham banget Yoga jadi dia itu malu di saat dia punya pacar ntar ibunya ngomong kayak gini jangan deh lihat ibunya juga tukang nikah nah dia malu itu Kayaknya. aku udah paham juga dia bisa malu kayak gitu Kata keturunan, ngomong juga nikah anak juga nikah. Emang aku jujur aku turun dari orang tua. ada kok Ada salah satu orang tua nanya dari keturunannya banyak ada juga yang kayak gitu ini keturunannya kayak gimana ada sekarang banyak yang kayak gitu Ya karena kan mama kan dari dulu sering gagal pernikahannya ya jadi trauma aja sih ngecek kasihan juga gagal lagi makanya sempat dengar pengen nikah lagi kaget juga jadi awal sih nggak setuju. Mahasiswa semester 5 sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang dijumpai di kediamannya ini memang tak menampik. Sempat merasa malu dengan pernikahan ibundanya yang kerap kali gagal dan kini menikah untuk keempat kali dengan pria yang usianya hampir sebaya dengan dirinya. Iya sayangnya sih malu juga sih ngeliat anak gitu. Teman-teman banyak yang nanyain malu nikah lagi gitu kan nggak enak aja gitu. Malu lah kecewa sih pasti tapi ya udah terlanjur kalau nggak apa-apa terima aja. Tapi ya enggak selama ini enggak ini ya enggak ngeliatin enggak setuju ya misalnya kalau ditanya jawab terus kalau kemarin Jadi cuma malu aja jangan dibilang aku udah anak lama gitu aja. Ketahuan tadi seperti itu pas kuliah diceng-cengin gitu. Di apa namanya ini anak terlalu banyak permintaan nih. Enggak dia mah nggak punya permintaan cuma ya pokoknya kalau kita bulan madu ke Bali dia mau ikut gitu aja. Iya, cuma itu doang. Katanya kalau misalnya jadi ke Bali saya ikut dong. Kalau ke Pulau kurang mau gitu udah pernah. Dia kan belum pernah ke Bali juga sama saya. Belum pernah. Saya udah sering. Lepas dari persoalan dengan putra pertama, Eli Sugigi masih harus menghadapi masalah yang lumayan pelik. Usia yang terpaut jauh membuat ia dan sang suami kerap terlibat cekcok dan ribut-ribut kecil. Perbedaan pendapat yang berujung saling ngotot berargumen jelas terekam saat sesi wawancara berlangsung. Dia yang cemburuan. Sebetulnya aku yang cemburuan, tapi dia suka Ledek. apa namanya kalau misalnya aku suka dihubungin, malah dia ujung-ujungnya ngomel. Ya udah kalau kamu begitu, saya juga bisa keliaran kok. Bener, tapi dia mah jalan langsung. Tahu dia nelfon sama kata aku. Dari Katanya Ferry kemana kok nggak ada kabar? Oh, Ferry pergi ke rumah kakaknya ke Cidaun itu 1 jam dari rumah dia kan. Kok nggak bilang saya mau ke Cidaun? Tahunya kan saya itu dia pulang kampung nih, mungkin bapaknya sakit. Kalau mau maksud saya kalau mau di bapaknya aja udah nggak usah kayak ya kan yang namanya keluarga itu masa
adiknya pulang. Bilang aja mau meeting biar lewat naik motor. Kakaknya depan rumah sakit. mantannya. Nah dia tuh kayak gitu, Nah, nggak bisa gitu. nerima, nggak bisa Kan lewat nerima, rumah mantannya nggak tuh. bisa nerima gitu dia tuh. Kalau Itu misalnya- buktinya kalau saya ke daerah Cijantung inget siapa? Tapi gak apa-apa, asal ingat keluarga. Kamu ke Cibubur mau siapa, sama siapa? Sama teman saya, kakak Itu kan saya. keluarga bukan? Ada keluarga, Nggak ada. mantan keluarga ada di sana. Sama-sama kan? Ya udah deh, saya ngalah kalau sama dia. Aduh. Rupanya, kepergian Ferry ke kampung halamannya di Jawa Barat 2 hari pasca pesta pernikahan sempat membuat Eli naik pitam. Eli benar-benar dibuat cemburu berat oleh Ferry, dan sebaliknya ternyata Ferry juga sangat pencemburu. Sejak aku kenal sama kamu sampai sekarang nikah baru kali ini loh kamu kerja sampai Kata siap. Iya. Pokoknya nggak pernah kan, maksudnya giliran aku nggak ada, kamu pergi sendirian. Kalau ada saya dia itu ribet, lebih gak nyaman, cemberut. Tapi gak ada saya dia teriak. Jadi dia itu lebih nyaman sama orang lain, dia berbicara, berketawa-ketawa. Ketemu sama suami dia sebelum mulu kelihatan. Maaf ya, saya nggak bisa dilarang. Saya masih pengen main sama temen. Kamu main sama temen boleh ya, kata kamu. Aku nih aku saudara gak boleh. Itu mungkin di situ. Ngomong dulu maksudnya sama saya. Aku nyala enggak? Ribut lagi nih. Kok kamu cari masalah mulu? Beruntung ribut-ribut kecil seperti ini tak berlanjut serius. Meski sering terlibat cekcok, keduanya mengaku kian mesra setelah saling silang pendapat. Dari kamu itu anggap aja Per, jangan sepada sama saya ya. Anggap aja ini ibu kamu katanya. Jadi biar ada gitu. kemarin saudara kamu semua, jadi jangan disamain sama aku. Emang bener kata aku sekarang udah aja deh. Kakak saya ngomong gitu, enggak ibu. Jadi takutnya mungkin aku juga Awas takut. lo kakak saya hatinya aja ya. Pemirsa, sepekan sudah Eli Sugigi dan sang suami Ferry Anggara menikmati indahnya masa pengantin. Namun kedua pasangan selebriti fenomenal ini masih saja disibukkan dengan kabar penolakan Yoga, putra pertama Eli terhadap pernikahan mereka. Kabar kurang mengenakan ini bukan tanpa sebab. Pada saat pesta pernikahan Eli dan Ferry 8 November lalu, Yoga, putra pertama Eli dari pernikahan sebelumnya, terang-terangan menyatakan penolakan atas pernikahan mereka. Benarkah hingga saat ini Eli dan suami barunya belum juga mampu meluluhkan hati Yoga? Ya kalau Yoga ya aku udah paham banget Yoga. Jadi dia itu malu di saat dia punya pacar. Jangan punya pacar, ntar ibunya ngomong kayak gini, jangan deh lihat ibunya jadi tukang nikah. Nah dia malu itu. Kayaknya. Aku udah paham juga, ini bisa malu kayak gitu. Kata keturunan, mau itu kalau nikah anak juga nikah. Emang aku jujur aku turun dari orang tua. Ada kok Aku nikah 3 kali. salah satu orang tua nanya dari keturunannya banyak. Ada juga yang kayak gitu. Ini keturunannya kayak gimana? Ada sekarang banyak yang kayak gitu. Ya karena kan mama kan dari dulu sering gagal pernikahannya, ya, jadi trauma aja sih gitu. Kasian juga, gagal lagi. Makanya sempat dengar pengen nikah lagi, kaget juga jadi awalnya sih nggak setuju. Mahasiswa semester 5 sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang dijumpai di kediamannya ini memang tak menampik. Sempat merasa malu dengan pernikahan ibundanya yang kerap kali gagal dan kini menikah untuk keempat kali dengan pria yang usianya hampir sebaya dengan dirinya. Iya sayangnya sih, malu juga sih sebagai anak. Teman-teman banyak yang nanyain, malu nikah lagi gitu kan, nggak enak aja. Malu lah, kecewa sih pasti. Tapi ya udah terlanjur, kalau nggak apa-apa terima aja. Tapi ya nggak selama ini nggak ini ya nggak ngeliatin nggak setuju ya, misalnya kalau ditanya jawab terus kalau kemarin. Jadi cuma malu aja, jangan dibilang aku udah anak lama gitu aja. Ketahuan tadi sekolah di kuliah diceng-cengin gitu. Di apa namanya ini anak perempuan. Enggak, dia mah nggak punya permintaan, cuma ya pokoknya kalau kita bulan madu ke Bali dia mau ikut gitu aja. Iya, cuma itu doang. Katanya kalau misalnya dia tidak ke Bali saya ikut dong. Kalau ke Pulau kurang mau katanya udah pernah. Dia kan belum pernah ke Bali juga sama kayak saya. Cuma saya udah sering. Lepas dari persoalan dengan putra pertama, Eli Sugigi masih harus menghadapi masalah yang lumayan pelik. Usia yang terpaut jauh membuat ia dan sang suami kerap terlibat cekcok dan ribut-ribut kecil. Perbedaan pendapat yang berujung saling ngotot berargumen jelas terekam saat sesi wawancara berlangsung.
Dia yang cemburuan. Sebetulnya aku yang cemburuan, tapi dia suka Ledek. apa namanya kalau misalnya aku suka dihubungin, malah dia ujung-ujungnya ngomel. Ya udah kalau kamu begitu, saya juga bisa keliaran kok. Bener, tapi dia mah jalan langsung. Kalau dia nelfon sama kata aku. Kata Ferry kemana kok nggak ada kabar? Oh Ferry tadi pergi ke rumah kakaknya ke Cidaun. Cidaun itu 1 jam dari rumah dia kan. Kok nggak bilang-bilang saya mau ke Cidaun? Tahunya kan saya itu di pulang kampung nih, mungkin bapaknya sakit. Kalau mau maksud saya kalau mau di bapaknya aja udah nggak usah kayak Ya kan yang namanya keluarga itu masa adiknya pulang bilang aja mau meeting biar lewat naik motor kakaknya depan rumah sakit. mantannya. Nah dia tuh kayak gitu Nah, nggak bisa begitu. nerima, nggak bisa Kan nerima, lewat rumah mantannya nggak tuh. bisa nerima gitu dia tuh. Kalau Itu misalnya- buktinya kalau saya ke daerah Cijantung inget siapa? tapi gak apa-apa asal ingat keluarga. Kamu ke Cibubur sama siapa? Sama teman saya, kakak Itu teman saya. keluarga bukan? Ada keluarga, Nggak ada. mantan keluarga ada di sana. Sama-sama kan? Ya udah deh, saya ngalah kalau soal sama dia. Aduh. Rupanya, kepergian Ferry ke kampung halamannya di Jawa Barat 2 hari pasca pesta pernikahan sempat membuat Eli naik pitam. Eli benar-benar dibuat cemburu berat oleh Ferry, dan sebaliknya ternyata Ferry juga sangat pencemburu. Sejak aku kenal sama kamu sampai sekarang nikah baru kali ini loh kamu kerja sampai Kata siapa? Iya. Pernah nggak pernah kan? Maksudnya giliran aku nggak ada, kamu pergi sendirian. Kalau ada saya dia itu ribet, lebih gak nyaman, jembrutmu. Tapi gak ada saya dia ceria. Jadi dia itu lebih nyaman sama orang lain, dia berbicara, berketawa-ketawa. Ketimbang sama suami dia cemberut dulu. Maaf ya, saya bilang saya nggak bisa dilarang. Saya masih pengen main sama temen. Kamu main sama teman boleh ya? Kata kamu. Aku nih bukan saudara gak boleh. Itu mikir tuh di situ. Ngomong dulu maksudnya sama saya. Aku nyala enggak? Ribut lagi nih. Kamu gak mau cari masalah mulu. Beruntung ribut-ribut kecil seperti ini tak berlanjut serius. Meski sering terlibat cekcok, keduanya mengaku kian mesra setelah saling silang pendapat. Dari kamu tuh anggap aja Per, jangan sepada sama saya ya. Anggap aja ini ibu kamu katanya. Jadi biar agak Saya ngomong gitu. Kemarin saudara kamu semua, jadi jangan disamain sama aku. Emang bener kata aku sekarang udah aja deh. Kakak saya ngomong gitu. Enggak ibu. Jadi takutnya mungkin aku juga tahu. Awas lo kakak saya aja ya.